Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang puasa, saum, dan Ramadan dalam makna makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana wajib atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah firman Allah tentang dalil puasa dalam Al-Quran. Terjemahan dari Majelis Ulama Indonesia. Arti kata saum menurut kesepakatan para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia adalah puasa, yaitu ibadah lahir dengan menahan lapar dan haus serta tindakan fisik lainnya yang bisa membatalkan puasa, mulai dari waktu imsak atau saat matahari akan terbit sampai waktu maghrib tiba atau saat matahari terbenam. Para sahabat yang budiman, sesungguhnya makna dan maksud dari tujuan saum bukan hanya ranah tindakan ritual fisik saja. Puasa atau saum bukan hanya ibadah ritual tindakan fisik menahan lapar dan haus saja, tetapi saum atau puasa adalah sarana untuk mencapai saum yang sejati. Apa sih saum yang sejati? Saum yang sejati itu adalah sesuatu yang merupakan ranah spiritual. Oleh karenanya, setiap agama dan kepercayaan mempunyai ritual puasa. Jadi hampir semua kepercayaan agama-agama yang lahir terdahulu itu memiliki ritual puasa seperti umat Islam, yaitu sebagai sarana untuk mengenal dan mengalami saum yang sejati. Sebelum adanya kalender atau sebelum dibuatnya kesepakatan menciptakan bulan, tanggal, dan hari, ibadah puasa atau saum itu sudah ada lebih dulu. Jauh sebelum ada agama Islam, ibadah puasa itu sudah ada, yaitu ibadah puasa tersebut digunakan sebagai sebuah sarana untuk mengalami saum yang sejati. Barang siapa mengenal dan mengalami saum yang sejati, maka itulah orang-orang yang bertakwa atau orang yang disebut takwa. Lalu sesungguhnya apa arti kata saum, puasa, dan Ramadan? Apa masing-masing perbedaan di antara ketiganya? Hadirin yang budiman, kata saum berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki makna menahan diri. Saum dipahami sebagai bentuk pengendalian diri yang lebih dalam, yang mencakup seluruh aspek eksistensi Tuhan. Saum sejati tidak hanya terfokus pada menahan makan dan minum, tetapi juga melibatkan pengendalian nafsu dan keinginan, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saum juga berarti kata lainnya dari eksistensi Tuhan yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia. Sedangkan kata puasa itu adalah bahasa Sanskerta yang artinya bertempat di keluhuran atau bertempat di ketinggian. Maksudnya adalah makna terdalam dari saum bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga merupakan penahanan diri secara total dan ikhlas, lepas dari keterikatan duniawi, termasuk ego, hawa nafsu, dan segala hal sesuatu yang menghalangi kesadaran akan Tuhan. Saum dalam konteks ini adalah pengendalian aspek diri yang lebih dalam, yang mencakup saum fisik, yaitu menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan fisik. Sedangkan saum nafsu adalah pengendalian keinginan,
emosi, dan ego agar tidak mendominasi kesadaran. Sedangkan saum pikiran adalah menghentikan segala pikiran yang menjauh dari kesadaran ilahi. Dan saum rohani adalah menjaga hati dan jiwa tetap dalam fanafilah, yaitu melebur dalam kesadaran akan Tuhan. Jadi saum sejati berarti menahan segala sesuatu yang bukan Allah, sehingga seseorang dapat mencapai keadaan bako bilah atau kekekalan dalam Tuhan. Saum adalah latihan untuk keluar dari keterbatasan diri menuju kesadaran mutlak akan keberadaan Tuhan yang hanya dapat dipahami dalam bahasa hakikat dan bukan sekedar ungkapan verbal manusia biasa. Jadi intinya saum sejati adalah lebih dari sekedar menahan diri secara fisik, tetapi juga mencakup kesadaran spiritual yang mengarah pada pengembangan diri yang lebih dekat dengan Tuhan, serta meraih kebahagiaan batin dan kemenangan spiritual. Sedangkan kata puasa ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata upavasa, yang berarti tidak ada jarak dengan Sang Maha Ada. Upavasa adalah sebagai cara untuk mencapai kesadaran tertinggi akan Tuhan, yang merupakan salah satu cara untuk mencapai pencerahan spiritual dan kebersihan jiwa yang bisa berdampak untuk meningkatkan kesadaran dan kesalehan seseorang. Selain dari itu, puasa atau saum adalah pengendalian diri yang lebih dalam untuk hidup selaras dengan Sang Maha Ada. Sedangkan konsep saum atau puasa dalam Islam juga berarti sarana untuk mencapai ketakwaan atau takwa. Dengan uraian-uraian tadi, lalu timbullah pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan bertakwa dalam konteks firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu berpuasa, sebagaimana wajib atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Bagaimana menjadi orang yang bertakwa dalam kaitan firman Tuhan tersebut? Berikut penjelasan secara lengkapnya. Takwa itu adalah pengalaman pribadi seseorang yang sampai pada titik mengalami dan merasakan kesadaran ilahi. Jadi para hadirin sekalian, saya ulangi, yang dimaksud takwa adalah pengalaman pribadi seseorang yang mencapai pada titik mengalami dan merasakan kesadaran ilahi. Jadi bukan sekedar mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi itu arti kata takwa sesungguhnya. Orang yang mengalami saum akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan pertama yaitu ketika terbuka kolbunya dan bisa mengalami saum. Kedua, saum itu berarti merasakan kemenangan, kegembiraan ketika menikmati eksistensi keberadaannya. Jadi takwa dalam konteks ini bukan sekedar sebuah status atau label, tetapi sebuah pengalaman langsung yang tercapai melalui puasa atau saum yang sejati. Sesungguhnya puasa fisik yang dilakukan secara ritual, menahan makan, minum, dan hawa nafsu adalah sarana untuk mengarahkan seseorang menuju saum yang sejati, yaitu puasa hati dan pikiran yang membentuk ketakwaan. Takwa juga berarti pengalaman yang meresap hingga ke dalam lubuk hati yang terdalam seseorang. Takwa juga berarti saling selaras, seimbang, dan seirama antara alam sogir dan alam kobir. Dalam kehidupan spiritualitas dan dalam kehidupan realita atau metafisika, secara lebih mendalam mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hidup selaras itulah laku takwa. Jadi hidup seperti itulah yang dimaksud dengan takwa. Hidup selaras adalah upaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam hubungan dengan manusia maupun hubungan dengan alam dan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Takwa juga bisa diartikan sebagai ketaatan
yaitu kesadaran dan ketaatan terhadap Tuhan. Menjalankan laku takwa berarti menjalin hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dan alam semesta, baik yang tampak atau alam zahir maupun yang tidak tampak atau alam batin. Lalu, apa maksud kata Ramadan? Dan lalu kenapa ibadah puasa wajib dilakukan pada bulan Ramadan? Nah, puasa atau saum dilakukan di bulan Ramadan itu ada makna tersendiri, yaitu sebagai berikut. Kalau secara harfiah, kata Ramadan berasal dari bahasa Arab yang berarti Ramadan, yang secara etimologis berasal dari akar kata ramida atau ramada, yang berarti panas yang membakar atau panas yang menyengat. Dalam konteks Islam, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang memiliki makna spiritual. Secara maknawi, Ramadan sering dikaitkan dengan pembakaran dosa, penyucian diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya, Ramadan itu adalah kata ganti dari wujud diri atau manifestasi. Ramadan itu hanya objek atau sebutan saja dari diri sejati. Jadi saya ulangi, Ramadan itu adalah kata ganti dari wujud diri atau manifestasi. Ramadan itu hanya objek atau sebutan saja dari wujud diri sejati. Memahami Ramadan jangan keluar dari diri. Jika memahaminya keluar dari dalam diri, maka tidak akan pernah dapat menemukan subjeknya. Sedangkan subjeknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ramadan dalam konteks agama Islam memang dipahami sebagai suatu periode waktu yang penuh dengan berkah, ibadah, pengorbanan, dan introspeksi. Namun jika kita melihat dari perspektif yang lebih dalam, Ramadan itu bisa dilihat sebagai manifestasi atau ekspresi dalam diri. Ramadan itu bukan hanya sekedar objek atau waktu tertentu dalam kalender, tetapi Ramadan dipandang sebagai suatu perjalanan batin yang lebih dalam menuju tempat seseorang bertransformasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah Ramadan. Esensi Ramadan terletak pada subjek yang menjalani, yakni individu yang merasakan dalam hati dan perilakunya. Ramadan itu jika dilihat secara keluar dari dalam diri atau secara eksternal adalah sebagai objek atau waktu saja. Sedangkan jika kita memahami Ramadan ke dalam diri, berarti kita sebagai subjek, yakni mengalami dan memahami pengalaman individu ke dalam inti sejati yang lebih mendalam. Memahami Ramadan berarti memahami setiap hal keadaan pada wujud diri ini. Wujud diri inilah yang sebenarnya Ramadan. Wujud diri inilah yang di dalamnya ada ayat-ayat Tuhan atau wahyu diturunkan dalam setiap hal dan keadaan. Pengalaman dalam hidup kita, baik itu yang suka maupun duka, dapat menjadi bagian dari wujud Ramadan yang lebih dalam. Ramadan adalah sebuah wujud yang dipahami sebagai sebuah kesadaran spiritual yang melibatkan seluruh aspek diri kita. Dalam pemahaman ini, segala hal yang terjadi pada diri kita, baik kita ujian, perjuangan, dan bahkan kebahagiaan, itu adalah bisa dianggap sebagai wahyu atau petunjuk dari Tuhan, karena Ia membuka hati dan pikiran kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah saat di mana ayat-ayat Tuhan tidak hanya diturunkan dalam bentuk kitab yang tersurat, tetapi juga melalui setiap peristiwa dan keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Setiap momen dalam hidup kita bisa menjadi wahyu atau yang tersirat. Seluruh perjalanan hidup yang kita jalani seharusnya bisa mengarah pada pencerahan batin. Jadi setiap momen dalam hidup kita ini adalah bisa menjadi wahyu atau yang tersirat.
dan seluruh perjalanan hidup yang kita jalani seharusnya bisa mengarah pada pencerahan batin. Bagaimana cara yang lebih dalam untuk menghargai setiap momen dan situasi dalam hidup, menjadikan sebagai sebuah sarana untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan melihatnya sebagai wahyu, kita bisa menemukan hikmah dan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita, termasuk dalam menjalani ibadah Ramadan. Jadi Ramadan adalah wujud diri yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya bulan Ramadan sebagai hasil imajinasi. Demikian penjelasan mengenai puasa, saum, dan bulan Ramadan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat buat para hadirin dan pemirsa dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah like dan subscribe, dan bagi para pemirsa yang belum like dan subscribe, mohon subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembawaan dari saya ini bermanfaat buat semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.